Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB. Perkenalkan, nama saya Eva Amelia Pangalila, anggota PKLU Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasinya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasinya. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungan firman Tuhan dalam Sabda Bina Umat pada hari ini, Jumat 20 September 2024, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tatamu yang kudus ya Bapa, untuk anugerah-Mu yang besar, di mana hari baru kami boleh nikmati dan kehidupan baru juga Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca kebenaran firman-Mu dan penjabarannya yang dituliskan oleh hamba-Mu dalam Sabda Bina Umat. Ya Tuhan, berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahaminya dengan benar dan baik, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang keempat hingga ke-8. Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang keempat hingga yang ke-8, demikian firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Renungan pagi dari Sabda Bina Umat diberi judul Mewartakan Injil di Tengah Penganiayaan. Dengan nats, karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Kendati Diaken Stefanus martir dan penganiayaan berat dilakukan oleh Saulus di beberapa tempat, pekabaran Injil tetap berlangsung. Filipus dengan giat mewartakan tentang Yesus sebagai Mesias di Samaria. Meskipun keadaan mencekam karena penganiayaan terhadap orang Kristen semakin intens terjadi, namun api Injil tidak dapat dipadamkan. Melalui pelayanan Filipus, banyak roh-roh jahat keluar dari tubuh orang-orang yang dirasukinya. Alhasil,
penduduk kota itu pun dikabarkan meluap dengan sukacita. Nyata benar bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam nama Yesus akan berjalan dengan baik. Demikianlah kita melihat bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen tidak bisa menghambat keinginan tulus banyak orang yang mencari Yesus. Karya Roh Kudus tidak dapat dibungkamkan oleh apapun. Keselamatan di dalam Yesus tetap dirindukan oleh orang banyak. Oleh karena itu, janganlah takut terhadap ancaman penganiayaan atau apapun. Kristus Yesus akan turun tangan mengatasinya. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa banyak orang yang menantikan belas kasih Yesus dan menginginkan keselamatan di dalamnya. Allah di dalam Kristus akan campur tangan dalam kehidupan manusia. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya mengatasi pergumulan dan kesengsaraan sendiri, apalagi bila berada di dalam ancaman penganiayaan. Kuasa Yesus nyata melalui peristiwa pekabaran Injil di masa lampau. Di saat Saulus melakukan pengejaran terhadap orang Kristen, mereka tetap bertambah jumlahnya. Kendati Stefanus dibunuh, Injil tetap diberitakan dan semakin meluas persebarannya. Kita barangkali tidak mengalami penganiayaan seperti itu, namun masih banyak hambatan-hambatan yang ada. Biarlah iman percaya kita tetap teguh, kokoh selama-lamanya. Mari terus mengikut Yesus dengan setia dan gembira sambil kita mewartakan kabar keselamatan di dalamnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasihiku. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca bersama di tengah-tengah pelayanan kami sebagai anggota PKLU GPIB. Kami bersyukur kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Ketika usia kami mulai senja, biarlah semangat kami juga tidak senja, bahkan kami tetap semangat meskipun tantangan, hambatan ada, karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah dapat dihambat oleh apapun. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami juga dalam masa tua kami boleh semakin diberikan hikmat sehingga kami boleh tetap taat dan setia, dan kami boleh menjadi contoh untuk anak cucu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan yang kita boleh baca bersama dari Sabda Bina Umat
pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.